Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guna memenuhi tugas hukum bisnis, di sini kami akan membuat video tentang pemaparan jawaban dari pertanyaan bagaimana cara investor membeli sekuritas di 3 macam pasar, yaitu yang pertama pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 anggota. Yang pertama saya sendiri yaitu Rosa Kartia, yang kedua Muhammad Dias Ramadhani Dawan, yang ketiga Yesi Dwi Anggraheni, yang keempat Ulia Armina Maulidani, dan yang terakhir Bulan Mangestuti Wijaya. Di sini, saya akan memaparkan penjelasan awal bagaimana cara investor membeli sekuritas di 3 macam pasar, yaitu di pasar perdana, pasar sekunder, dan bursa paralel. Sebelumnya, kami akan menjelaskan secara ringkas sebagai awalan sebelum memaparkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Apa itu pasar modal, investor, sekuritas, pasar perdana, sekunder, dan bursa paralel? Pasar modal. Pasar modal adalah tempat untuk mempertemukan pihak yang membutuhkan dana, perusahaan atau pemerintah, dengan pihak yang memiliki dana atau investor. Di pasar modal, dana jangka panjang lebih dari 1 tahun diperjualbelikan dalam bentuk efek atau surat berharga. Investor. Investor adalah seseorang, kelompok orang, atau lembaga yang menanamkan modal dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Penanaman modal ini bisa dilakukan dengan berbagai bentuk seperti: yang pertama, membeli saham di perusahaan, yang kedua, mengelolakan reksadana, yang ketiga, meminjamkan uang kepada bisnis, dan yang terakhir, membeli properti untuk disewakan. Sekuritas. Sekuritas adalah surat berharga yang mewakili kepemilikan atau hak atas suatu aset. Istilah lain dari sekuritas adalah efek. Perusahaan sekuritas adalah perusahaan yang memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Pasar perdana. Pasar perdana adalah pasar di mana efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya kepada masyarakat sebelum dicatatkan di bursa efek. Ciri-ciri pasar perdana yaitu 1. Penawaran pasar perdana. Efek atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar perdana adalah efek baru yang belum pernah diperdagangkan sebelumnya. Yang kedua ada harga perdana. Harga efek di pasar perdana ditentukan melalui mekanisme penawaran dan permintaan. Yang ketiga ada penjamin emisi. Adalah pihak yang membantu emiten dalam melakukan penawaran efek perdana. Yang keempat ada perantara pedagang efek. Perantara pedagang efek adalah pihak yang membantu investor dalam membeli efek di pasar perdana. Contoh transaksi di pasar perdana yaitu 1. Initial Public Offering atau IPO, yaitu penawaran perdana saham perusahaan kepada publik. Yang kedua ada right issue, penawaran saham baru kepada pemegang saham lama perusahaan. Yang ketiga ada penawaran ohlinasi, penawaran surat berharga hutang kepada publik. Pasar sekunder. Pasar sekunder adalah pasar keuangan yang digunakan untuk memperdagangkan sekuritas atau surat berharga yang telah diterbitkan dalam penawaran umum perdana. Di sini investor dapat membeli atau menjual efek-efek yang tercatat di bursa efek setelah terlaksananya penawaran pada pasar perdana. Singkatnya, tempat jual beli aset yang sudah ada sudah melewati proses IPO. Kedua, beda dengan pasar primer, di mana investor dapat membeli aset langsung dari perusahaan. Contoh aset di pasar sekunder yaitu saham, obligasi, reksadana. Fungsi memberikan likuiditas kepada investor, yaitu kemudahan untuk menjual aset dengan cepat, menentukan harga pasar aset berdasarkan permintaan dan penawaran, membantu perusahaan untuk mendapatkan modal tambahan dengan menjual asetnya di pasar sekunder. Selanjutnya yaitu bursa paralel. Bursa paralel adalah sistem perdagangan efek yang terorganisir di luar bursa efek resmi dan menawarkan alternatif bagi perusahaan yang ingin go publik. Berikut beberapa poin penting mengenai bursa paralel. Yang pertama, sistem perdagangan. Perdagangan di bursa paralel dilakukan secara over the counter atau OTC, di mana pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung di tempat tertentu, melainkan melalui perantara seperti broker atau dealer. Kedua, pengelola. Bursa paralel di Indonesia dikelola oleh Persyarikatan Perdagangan Uang dan Efek atau PPUE dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. 3. Tujuan. Bursa paralel bertujuan untuk menyediakan alternatif bagi perusahaan yang ingin go public tetapi tidak memenuhi persyaratan listing di bursa efek resmi. 4. Perusahaan terdaftar. Biasanya perusahaan yang terdaftar di bursa paralel adalah perusahaan dengan modal relatif kecil atau sedang berkembang.
5. Keuntungan. Bursa paralel menawarkan beberapa keuntungan bagi perusahaan seperti biaya listing yang lebih murah, persyaratan yang lebih mudah, dan akses ke investor yang lebih luas. 6. Kekurangan. Bursa paralel juga memiliki kekurangan, yaitu seperti likuiditas yang lebih rendah dan risiko penipuan yang lebih tinggi. Bursa paralel di Indonesia. Sejarahnya, bursa paralel pertama di Indonesia adalah Bursa Efek Surabaya atau BES yang didirikan pada tahun 1988. Kemudian pada saat ini terdapat 2 bursa paralel di Indonesia, yaitu yang pertama Bursa Paralel Indonesia atau BPI dan yang kedua Indonesian Quotation System atau IQS. Cara investor membeli sekuritas di 3 macam pasar. Pasar perdana. Yang pertama, membuka rekening sekuritas. Investor harus membuka rekening sekuritas di perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Kedua, memilih penawaran umum. Investor memilih penawaran umum yang ingin diikuti, seperti IPO atau right issue. Yang ketiga, menyampaikan pesanan pembelian. Investor menyampaikan pesanan pembelian saham kepada perusahaan sekuritas melalui formulir pemesanan pembelian saham atau FPPS. Yang keempat, pembayaran dana. Investor melakukan pembayaran dana pembelian saham ke rekening dana nasabah atau RDN di perusahaan sekuritas. Yang kelima, penjatahan saham. Emiten dan penjamin emisi melakukan penjatahan saham kepada investor. Yang keenam, penyelesaian transaksi. Jika investor mendapatkan jatah saham, maka saham dicatat di rekening efek investor dan dana pembelian saham akan didebit dari RDN. Pasar sekunder. Yang pertama, membeli saham di bursa efek. Investor dapat membeli saham melalui broker anggota bursa efek. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesanan pembelian. Investor menyampaikan pesanan pembelian saham kepada broker melalui sistem online trading atau telepon. Baik, selanjutnya yang ketiga ada pencocokan permintaan dan penawaran. Sistem perdagangan di bursa efek akan mencocokkan permintaan dan penawaran saham. Yang keempat ada penyelesaian transaksi. Jika terjadi kesepakatan harga, maka saham akan berpindah tangan dari penjual ke pembeli dan dana pembelian saham akan berpindah dari pembeli ke penjual. Selanjutnya ada bursa paralel. 1. Memilih dealer. Investor memilih dealer yang terdaftar di OJK yang menyediakan layanan perdagangan di bursa paralel. Yang kedua ada menyampaikan pesanan pembelian. Investor menyampaikan pesanan pembelian saham kepada dealer melalui telepon atau email. Yang ketiga ada negosiasi harga. Investor melakukan negosiasi harga saham dengan dealer. Yang keempat ada penyelesaian transaksi. Jika terjadi kesepakatan harga, maka saham akan berpindah tangan dari penjual dan ke pembeli dan dana pembelian saham akan berpindah dari pembeli ke penjual. Nah, warga Indonesia membeli sekuritas. Warga Indonesia dapat membeli sekuritas melalui pertama perusahaan sekuritas. Investor dapat membuka rekening sekuritas di perusahaan sekuritas yang terdaftar di OJK. Yang kedua ada Bursa Efek Indonesia. Investor dapat membeli saham di Bursa Efek Indonesia melalui broker anggota Bursa Efek. Yang ketiga ada dealer bursa paralel. Investor dapat membeli saham di bursa paralel melalui dealer yang terdaftar di OJK.